Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu, kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu perkara yang selalu kita minta kepada Allah adalah keberkahan. Makanya kalau ada kebaikan yang kita terima atau diterima oleh siapapun dari kita, maka kita selalu berkata semoga Allah memberkahi, begitu ya. Bahkan kalau Bapak Ibu mau makan, pada doanya ya, Allahumma barik lana bima razaqtana. Bahkan Nabi setiap pagi, setiap subuh, Nabi selalu berdoa. Itu hadis At-Tirmizi. Apa doa Nabi setiap pagi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Tuhan, ya Allah, berkahilah semua umatku yang bangun di awal pagi. Jadi semua umatku yang bangun di awal pagi, maksudnya di waktu fajar subuh, maka kata Nabi berkahi mereka. Jadi berkah itu ya perkara yang sangat penting, hingga Nabi mendoakan keberkahan untuk umatnya setiap hari. Apa itu berkah? Berkah itu dari kata barakah. Barakah itu artinya sesuatu yang kokoh, yang nilai manfaatnya banyak, itu berkah. Karena itu gunung itu bahasa Arabnya burkan. Kenapa gunung disebut burkan? Karena kokoh. Kolam, Bapak Ibu kalau di Payakumbuh tope ya. Tope itu bahasa Arabnya birkah. Kenapa tope itu birkah? Karena air kalau sudah berkumpul, dia manfaatnya banyak. Bisa untuk mandi, mencuci, untuk ternak, untuk sawah. Makanya air yang terkumpul yang bisa dimanfaatkan untuk banyak hal itu disebut birkah. Ya, jadi barakah, apa itu barakah? Satu, kokoh, dia kokoh. Yang kedua, daya manfaatnya banyak. Itu barakah. Misal begini, Bapak Ibu makan sapiriang batigo. Biasa sapiriang ko makan surang. Kini makan batigo nasi sapiriang ko kanyang, okay? Awak kanyang dan berdua kanyang no. Itu namanya nasinya barakah. Sedikit tapi daya manfaatnya besar. Ada orang rasa panci makan surang, tidak ada kanyang. Berarti nasinya banyak dan barakah. Ya. Jadi barakah pada kekokohan dan daya guna, bukan pada jumlah. Ada orang gajinya 10 juta sebulan, anak duanya gaji 10 juta sebulan, dia masuk Jokawa di usia ada orang itu berkuasa masuk Jokawa pagi panjang, gaji 10 juta. Ada orang gaji 5 jutaan, anak dua satunya, tapi tidak ada pengajian panjang tidak. Karena semua kebutuhan cukup, tidak ada mengadu yang 5 juta itu barakah namanya. Ya, makanya Bapak Ibu jangan takut sedikit, jangan. Tapi takutlah banyak, tapi tidak berkah. Itu bayul. Kalau banyak tidak berkah masalah. Tapi sedikit berkah itu yang kita cari. Banyak berkah lebih baik, ya. Tapi kalau ini banyak tidak berkah, sedikit berkah, beres ketek, tapi berkah. Itu makna barakah. Nah Bapak Ibu,
Di dalam Al-Quran Allah sebutkan beberapa perkara yang diberkahi oleh Allah. Yang ini perlu kita kejar, karena di satu pokok dan nilai kebaikannya begitu banyak. Jadi dalam Al-Quran itu ada keberkahan itu pada objek sesuatu, ada keberkahan itu pada tempat, ada tempat-tempat yang diberkahi Allah. Ada keberkahan itu pada waktu, ada waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah. Dan ada keberkahan pada orang, jadi ada orang-orang tertentu yang diberkahi oleh Allah. Nah yang ini perlu kita kejar, ya, karena nilai kebaikannya banyak. Nah kita lihat satu-satu ya. Pertama, apa saja objek atau sesuatu yang diberkahi oleh Allah? Pertama, Al-Quran. Al-Quran. Di mana disebutkan Allah di surat Al-Anbiya 50. Al-Anbiya 50. Apa kata Allah? Wa hadza zikrun mubarak anzalnahu afa antum lahu munkirun. Kata Allah, ini Al-Quran adalah zikir yang diberkahi yang kami turunkan. Jadi yang pertama yang diberkahi Allah Al-Quran. Allah sebut hadza zikrun mubarak, ini Al-Quran zikir yang paling diberkahi oleh Allah. Zikir itu banyak. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, seterusnya. Tapi tidak ada kalimat, bacaan, ucapan yang sebesar nilai Al-Quran. Nah Bapak Ibu, kenapa Al-Quran itu disebut zikir yang diberkahi? Karena begini, dalam hadis riwayat At-Tirmizi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harf wal lam harf wal mim harf. Kata Nabi, siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran maka dia mendapat 10 kebaikan. Saya tidak berkata alif lam mim satu huruf, tapi alif satu, mim lam satu, mim satu. Artinya alif lam mim itu 30 kebaikan. Setiap kebaikan dilipat gandakan lagi 10. Jadi begini, Bapak Ibu kalau baca zikir selain Al-Quran itu dihitung nilainya per kali baca. Siapa yang baca subhanallah 33 kali itu kan, alhamdulillah 33 kali itu kan, Allahu Akbar 33 kali. Siapa yang baca ini sekian kali, siapa yang baca ini sekian kali, kali baca. Itu kalau zikir selain Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran yang jadi zikir, nilainya per huruf, bukan per kata, bukan per ayat, per huruf. Jadi kalau Bapak Ibu baca Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf kali 10, lipat gandakan 10. Itu kenapa Al-Quran disebut zikir yang diberkahi. Jadi kalau Ibu mano-mano itu bertambah banyak tuh pahala kalau baca alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Itu dong tidak Al-Quran ini. Paralah banyak kebaikan hari-hari yang bisa awal. Paralah kerugiannya ibu-ibu yang sepanjang hari ngotak. Padahal alif lam itu apa yang tadi? Alif lam mim, alif lam mim. Supaya Al-Quran kata Nabi satu huruf 10 kali lipat, berlipat lagi 10. Tidak hebat. Tidak ada zikir yang sehebat Al-Quran. Makanya Allah tidak menyuruh kita membaca Al-Quran yang berat-berat. Apa kata Allah? Faqra ma tayassara minal Quran. Walaupun engkau safar, walaupun engkau sakit, itu di akhir surat Al-Muzammil itu konteksnya orang sakit, orang perang, orang berjalan. Baca yang mudah-mudah. Kok sadar palang? Dah pensiun, kok pensiun? Tapi baca Quran ada. Kata Allah, perang, ya pergi berjalan, sakit, faqra ma tayassara minal Quran. Tetap bacalah yang mudah-mudah dari Al-Quran. Itu.
Ya, pokoknya apa-apa yang lebih setuju dialokasikan waktu gak sehari itu sekian ya untuk membaca yang mudah-mudah saja. Qul huwallahu ahad, inna a'tainakal kautsar. Kan mudah-mudah itu. Tidak mesti Al-Baqarah, Al-Imran atau apa. Yang mudah. Tapi ada hari-hari kita itu. Nah, kalaupun apa-apa syukur duduk di posko, sambil duduk di posko juga jodoh. Ya kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, gitu ya. Pada habis itu total situ, ya kan kata Nabi begitu, setiap huruf 10 kali lipat kebaikannya. Itu kenapa Al-Quran disebut zikrun mubarak. Nah, dalam hadis-hadis yang sahih Bapak Ibu dijelaskan betapa memang Al-Quran itu zikir yang nilainya Masya Allah. Misal ini hadis At-Tirmizi dan Abu Dawud dari Abi Hurairah. Kata Nabi, suratun minal Quran salasuna ayat tasfa'u li sahibiha hatta yufarlahu tabarakallazi biyadihil mulk. Kata Nabi, siapa yang baca satu surat saja jumlahnya 30 ayat cukup itu menjadi penyelamat dia sampai menghadap Tuhan. Karena dosa semua diampuni oleh Allah. Satu surat saja jumlahnya bukan 30 juz, 30 ayat. Sahabat bertanya, apa yang 30 ayat ya Rasulullah? Baca tabarakallazi biyadihil mulk. Kalau Bapak Ibu lazimlah biasalah baca al-mulk itu. Ya, tidak perlu kapan mau dibaca terserah. Mau pagi, mau siang, mau malam, pokoknya biasakan saja baca al-mulk itu di waktu-waktu senggang. Itu kata Nabi, itu tasfa'u li sahibiha, pembacanya itu aman sampai menghadap Allah. Karena ada di dunia ditolong. Hatta yufarlahu, dosa diampuni oleh Allah. Tidak ada zikir sehebat itu yang bisa membuat manusia nyaman menghadap Allah ketika matinya dan semua dosanya diampuni hanya karena membaca 30 ayat, bukan 30 juz, 30 ayat Al-Mulk. Nah, gitu. Nah, ini buktinya zikir yang diberkahi. Tidak sedikit nilai kebaikannya, tidak ringan, tidak kecil. Hanya satu surat yang jumlahnya 30 ayat. Terserah Bapak mau baca kapan. Ya, ada waktu senggang pagi baca, waktu senggang siang baca, sore baca. Kalaupun tidak, sekarang kan ada HP ya, yang di sini kan bisa disetel suaranya, ada voice-nya suaranya tuh. Ibu bapak menjelang lalu tuh setel 30 ayat itu dengar. Kenapa? Mendengar bacaan tuh sudah setara dengan membaca. Faiza quri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sama. Kalau sudah sempat baca, dengar. Nah, begitulah mudahnya kebaikan disiapkan Allah untuk kita. Tidak ada yang sulit. Yang sulit itu kalau tidak mau. Kalau tidak mau, tidak kan. Ya, kalau mau bisa. 30 ayat bisa. Apalagi ibu anak dan kan diurus dan ini. Ya, tapi pensiun. Cucu aja saya anak pun ayo ngurus. Kalau dibaca juga anak kau sulit kau. Ini kalau ibu kan tidak ngurus cucu udah masalahnya kalau rusuh gitu. Kok anaknya rusuh? Tapi kalau cucu kalau dia anak kau ya kita benar. Ini kau dibaca. Tapi saya kalau ngasih cucu kan bisa ya gitu. Ya pasti bayar bacaan mulu di ngomong ayat yang kabayaan ada. Tadi ngasih cucu dulu. Itulah. Itulah buktinya ini zikir yang diberkahi gitu. Ini karena hidupnya besar gitu. Kadang-kadang kalau cucu gue Pak, tidak ada deh Pak, kewajiban gue lebih lapis ya Pak. Termasuk Pak, tidaknya jadi apa boleh. Ya sibuk selalu baju cucu makan, cucu kenapa? Kok lalu surat makan, surat keterlaluan ibu. Gak tak pakai dia lah. Iya, kalau ada cucu pun ada waktu lagi cari. Ya, ibu kamu aja dulu. Ya, agak tinggi cucu yang mana? Jadi lah. Boleh. Jadi dari sekolah dong. Iya. Kalau bapak ini cucu dah, tapi kok lalu cucu makan cucu.
Apa kok nggak ada? Terus ibu kamu. Nah, mulu itu lah, tapi nggak setuju lah Pak. Nah hadis berikutnya ini hadis tadi Ibnu Mas'ud karena itu begini. Man qara'a suratal waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun. Siapa yang baca surat Al-Waqi'ah setiap malam, setiap malam ada catatannya. Dia baca tiap malam dari maghrib sampai subuh dia baca pokoknya kapan tiap malam ya. Yang baca Al-Waqi'ah tiap malam kata Nabi tidak akan ditimpa kemiskinan. Jaminan Nabi pasti. Kalau dia baca Waqi'ah tiap malam maka tidak akan ditimpa miskin. Tapi tidak ditimpa miskin itu bukan berarti kayu, itu ada salah paham lah. Itu lah setahun baca Waqi'ah, kok nanti dipukul aja. Dan rumah aku nanti buka. Salah tahun Waqi'ah, kok gagal Waqi'ah kok. Nabi hanya menjamin tidak ditimpa miskin, bukan kaya. Ada orang kaya tapi miskin. Ada. Itu yang korupsi kurang duit triliun kaya itu Pak, cuma miskin. Jiwanya miskin, tidak pernah merasa cukup. Ada orang miskin dalam pandangan manusia, tapi dia kaya di hatinya. Ada orang Bapak Ibu, ya, tidak banyak harta, tapi tidak pernah meminjam ke orang, tidak terlalu, ya ada, tapi ya cukup saja lah dengan apa yang ada itu bahasanya. Itu kaya orang itu, walaupun dalam hitungan tidak banyak, itu yang tidak miskin. Ada orang ya banyak hitung-hitungannya, tapi miskin jiwa, tidak pernah merasa cukup, malu banyak miskin. Kalau baca Al-Waqi'ah kata Nabi tidak ditimpa miskin, bukan kaya, tidak ditimpa miskin. Hidupnya akan cukup, dicukupkan oleh Allah. Karena begini, manusia itu tidak ada yang miskin. Ya, di surah An-Najm ya. Di surah An-Najm ayat 22 ya. Wallazi alna wa aqna. Kata Allah, Allah menjadikan orang kaya dan tidak kaya cukup. Itu masalah itu. Jadi alna lawannya bukan miskin. Alna itu lawannya aqna. Sebahagian kaya, yang tidak kaya cukup. Orang miskin tidak merasa cukup. Itu masalahnya. Dia cukup, cuma tidak merasa dicukupkan Allah. Obatnya Al-Waqi'ah. Itu untungnya Waqi'ah. Kalau pahala ini pasti berhuruf. Itu pahala tuh. Tapi ada untung-untung dekat dari Al-Quran yang disebut mubarak tadi. Manfaat Al-Quran itu terlalu banyak. Salah satunya ada satu surat yang menutup pintu kemiskinan, yaitu surat Al-Waqi'ah. Nah, ini bagi yang akan menikah, pengantin baru, pastikan baca Waqi'ah tiap malam. Insya Allah hidupnya akan terasa cukup. Lagi kaya itu udah lambe bercoba. Tawaran kamu ya. Yang muda-muda yang baru menikah, coba baca Waqi'ah. Tapi semua begitu. Pahala pasti, surga pasti dengan Al-Quran. Ya, karena kalau kita bicara Al-Quran itu Ibu, nanti Bapak Ibu kalau sampai depan pintu surga, tidak boleh masuk surga tuh, tidak boleh masuk surga. Syaratnya apa membuka pintu surga itu? Baca Quran. Kata Nabi, Iqra warattil ma kunta turattil fid dunya. Setelah di depan pintu surga itu kata Allah, bacalah Al-Quran yang dulu kalian baca. Lalu naik setiap satu ayat ke satu surga, satu ayat satu surga, satu ayat satu surga. Wa akhiru manzilatika fi akhiri ayatin takra'uha. Surgamu akan berhenti di ayat terakhir yang kau baca sebelum meninggal dunia. Berapa jumlah Bapak Ibu baca ayat sebelum mati? Itu tingkat surganya stop sampai situ. Itu hebat Al-Quran. Jadi kalau baca Waqi'ah tiap malam itu 96. Itu nilai pahalanya per huruf, tambah level surganya plus
ditutup pintu kemiskinan. Hebat kan? Itu buktinya Al-Quran itu zikir yang diberkahi, ya, pokok dan nilai kebaikannya sangat banyak. Bapak Ibu kalau baca ini dari hadis An-Nasai, kata Nabi, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jum'ah, siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, di malam Jumat, sebagai yang disebutkan dalam satu riwayat di hari Jumat, maka kata Nabi diberikan dia cahaya yang terang, fima bainahu wa baina baitil atiq, sangat terang. Cahaya yang terang itu boleh jadi hidupnya dituntun pada kebaikan, seperti Ashabul Kahfi. Mereka beriman di tengah masyarakat yang musyrik, raja yang zalim memaksa semua orang kafir, tapi dia dituntun oleh Allah dalam keimanannya sampai masuk ke dalam goa, diselamatkan Allah, ditidurkan Allah. Itu cahaya maksudnya. Orang yang baca Al-Kahfi hidupnya lurus, dituntun oleh Allah, maksiat ditutup oleh Allah. Itu maksudnya diberikan cahaya yang terang antara dirinya sampai ke baitil atiq. Jadi orang kalau baca Al-Kahfi itu ibu sulit akan terjerumus pada maksiat. Kenapa? Karena Allah tuntun dengan cahaya yang terang. Ya. Seperti Ashabul Kahfi, cuma 7 orang berada di lingkungan yang kafir, raja yang memaksa orang kafir, tapi mereka tetap teguh dalam keimanan sampai ditidurkan Allah di gua. Kenapa? Karena cahaya yang diterangi oleh Allah. Begitulah orang yang baca Al-Kahfi. Kalau Bapak baca Al-Kahfi tiap Jumat, hari Jumat, malam Jumat, itu dari Jumat ke Jumat itu ditutup pintu-pintu maksiat oleh Allah. Kenapa? Karena jalannya terang, karena Allah berikan cahaya. Tidak mungkin orang itu ya bermaksiat kalau dia baca Al-Kahfi. Itu maksudnya cahaya yang terang. Ada yang memahami maksud cahaya yang terang itu di alam barzah, karena alam barzah pun gelapnya masuk alam barzah pun gelap. Bahkan sampai ke nanti pada masa sampai ke sirat pun gelap. Nah, Allah akan berikan cahaya di setiap fase perjalanannya menuju Allah. Ya, nanti kita melewati sirat itu digelapkan oleh Allah segelap-gelapnya, dan titiannya tidak tanggung, kecil itu lebih halus dari rambut, dan ataku minasyari lebih halus dari rambut, ahadu minasyari lebih tajam dari mata pedang. Di bawahnya jahanam berwarna hitam, panjangnya kata Nabi 21.000 tahun perjalanan. Di bawahnya jahanam bukan air jahanam. Kalau ibu titik batang karambi, di bawahnya batang air, tapi kalem, tak ada lampu di dalam itu. Oh, itu sirat gelap lagi. Hanya orang yang baca Al-Kahfi yang diterangi oleh Allah. Di alam barzahnya terang, di mahsyarnya terang, di siratnya terang. Kenapa? Amalnya Al-Quran disebut zikrun mubarak, zikir yang diberkahi oleh Allah. Nilai kebaikannya tak takut banyaknya. Satu surat begitu kebaikannya. Di dunia cahaya kebaikan, di akhirat cahaya terang menuju Allah. Nah, makanya ini Bapak Ibu biasakanlah baca Al-Kahfi di malam Jumat, dan dalilnya sahih, dasar polisi. Bapak-bapak yang tidak bisa malam Jumat baca, caranya Jumat itu agak capek lagi buka saja. Kepada dia apa-apa ibu selalu lunakan ada tipu masih. Lazat baru panuh masih. Tidak dapat dari suara belakang dapat aja, dapat Jumat belakang. Jam 2 pagi ini kan jam 2 pagi kalau dia biar 2.30 ini Pak, 27 atau sekarang 28. Pai dapat jam 2 pagi kawasan ini busuk. Sudah kurang itu Pak. Antara waktu kau menunggu azan kau saji. Pada rumah ada dokter ajur Pak, macam capek saya ajur. Yang hari Jumat kau hari wakaf kalau kartu begitu apa-apa. Agak salah aja membaca Al-Kahfi itu. Ya kan? Kalau jam 1:30 dan azan jam 2 dia masuk saji kena baca Al-Quran deh. Baca itu amal rutin, jadikan itu amal rutin setiap Jumat. Baca surah Al-Kahfi. Memang begitu janji Nabi.
Allah sebutkan keberkahan Al-Quran itu. Ya. Kalau ibu bisa diatur di malam Jumat, tapi apa-apa bisa di hari Jumat dulu. Kalau tidak bisa, sengaja dulu akad kalau untuk baca Al-Kahfi. Ya kalau ingin bahagia, kalau tidak ingin bahagia coba lah. Ya, mati besok tu biasa. Mumpung masih ibu itu kan ada kesempatan. Kan agama ini kan peringatan, tak ada paksaan peringatan. Dan segitu banyaknya peringatan dari berarti kekal. Ya, kan memaksa kan tidak bisa. Nah gitulah, karena aku perhatian loh. Dan agak aku dilibat ke rumah, wah lupa sasak gitu. Ya aku sananya gak capek ibu cuma itu. Pakai HP itu. Apa? Itu sampai kiamat jodoh tuh apa? Rumah tidak ya. Padahal awak laki-laki rumah itu jauh-jauh. Maka dulu aku asal 2 kali kan jadi dulu pak. Kalau asal pertama tu diboleh, orang diboleh, biasa 2 kali. Nah, ya. Tapi itu bisa direncanakan. Karena ini penting ya, karena ini amal-amal yang kecil tapi nilainya begitu besar. Gitu. Bapak Ibu tidak perlu juga menenteng Quran. Kita ada HP, sudah di HP ada Quran surah-surah. Al-Kahfi minimal 10 ayat. Kata Nabi siapa yang baca Al-Kahfi 10 ayat yang pertama itu diamankan dari fitnah huru hara kiamat. Ya, masuk fitnah dajjal. Baca Al-Kahfi itu. Ya, tinggal baca. Dan dan di hadis At-Tirmizi kata Nabi man karaha min addukan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malakin. Kata Nabi siapa yang baca surat Ad-Dukhan di malam hari, surat Dukhan surat 44 surat Dukhan ini ya, maka kata Nabi turunlah di malam itu 70.000 malaikat memintakan ampun sampai pagi kepada Allah. Itu hebatnya Ad-Dukhan. Itu keberkahan surat Ad-Dukhan. Kalau dia baca Al-Quran malam hari saja malam, siang atau malam, disebut Nabi filailatin malam, turun 70.000 malaikat memintakan ampun. Kalau mati dia malam itu surga. Kenapa? Pasti minta ampun malaikat itu diterima oleh Allah. Tidak mungkin tidak. 70.000 yang mintakan ampun. Jadi malaikat itu dia turun tiap malam. Tapi turunnya malaikat itu atau miskol dulu. Miskol malaikat itu surah Al-Quran. Makanya Bapak yang sempat malam-malam bacalah Al-Quran. Tapi kalau dibaca malam ini turunnya malam besok ini turun malaikat itu turun itu selalu. Mendapat baca udah turunnya lah. Ya panggilan delivery. Kalau dipanggil turun, dari panggil turunnya. Karena malaikat itu begitu sifatnya. Yang 70.000 ini dipanggil dengan Al-Quran. Dia turun malam itu 70.000 mintakan ampun sampai pagi. Kita hebat. Itu disebut zikir yang diberkahi. Hadis riwayat Muslim kata Nabi, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada yantazal syaitan yabki yaqulu ya wali umru Adam disujud fasajada falahul jannah." Apabila anak Adam membaca surat sajadah. Nah, surat sajadah biasa dibaca pagi subuh juga. Lalu dia bersujud, maka setan lari sambil menangis dan berkata, celakalah saya anak Adam yang bersujud membaca surat sajadah, baginya surga sudah. Makanya Bapak Ibu, surat sajadah ini penting dibaca minimal sekali seminggu. Karena setan akan menangis melihat orang membaca surat sajadah atau mendengar surat sajadah dan dia bersujud. Ya, kalau sujadah wasabahu bihamdi rabbihim wa basrahu la yastakbirun. Sujud ya, dan setan menangis karena namanya sudah tuliskan Allah di depan pintu surga. Nah, makanya Jumat subuh ini ya, itu amal-amal yang memang dikerjakan Nabi. Di rakaat pertama Nabi baca sajadah, rakaat kedua baca al-insan. Ya, tapi kalau tidak bisa sajadah saja baca. Tapi itu memang dibaca saja. Ya, Jumat kalau bisa, walaupun tidak wajib, kemudian tinggalkan juga tidak ada masalah. Tapi nilainya begitu besarnya. Setan menangis terseduh-seduh karena orang ini kata setan sudah dituliskan surga untuk. Itu hebatnya surat As-Sajadah, satu surat. Ya. Nah, ini ada beberapa hadis yang menjelaskan Al-Quran itu zikir yang mubarak, zikir yang diberkahi. Nah, Bapak Ibu pilih saja lah, kan banyak dari itu. Ya, ada Muluk, ada Al-Kahfi, ada Ad-Dukhan,
ada Al-Waqi'ah, banyak, tinggal pilih saja mana yang suka. Ya. Tapi begitulah kebaikan yang banyak yang disediakan Allah di dalam Al-Quran. Maka wajar kata Allah tadi, wa hadza zikrun mubarak, Al-Quran zikir yang paling diberkahi oleh Allah. Nah yang kedua, sebelum kita masuk yang kedua, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu tentang ini dulu. Ya. Nah, yang kedua, yang diberkahi Allah itu pohon zaitun. Nah, nanti baca di An-Nur 35. An-Nur 35. Allahu nurus samawati wal ardi dan seterusnya. Kata Allah, ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah. Jadi salah satu objek yang diberkahi Allah itu pohon zaitun. Jadi pohon zaitun ini pohon yang diberkahi Allah. Tidak sedikit kemanfaatan pohon zaitun ini. Makanya minyak zaitun itu, Masya Allah itu bisa jadi obat banyak penyakit. Karena zaitun itu diberkahi oleh Allah. Ya, makanya pohon zaitun itu, ya, kalau bisa masak memasak di minyak zaitun itu tak ada kolesterol. Beda dengan minyak lain. Coba nih masak di minyak zaitun udah kayak udah terus ini mahal saya nyoba. Ya tapi itu mau diberkahi, tidak ada penyakit di sana. Oh obat, makanya ibu pakai make up ibu tuh zaitun. Coba kau yang kiri, kau yang pakai make up tuh kiri. Kalau sudah dibuka make up tuh bagi kanan tuh dia. Makanya make up lah kan dibuat tinggi ya, dibuat panjang. Nggak sebenarnya dah up don itu rendah. Cuma dia pakai cuma jauh minyak zaitun kok kiri-kiri. Itu aku ibu kalau pakai make up dah kok kiri-kiri baru. Punya kami pada ya. Iya boleh kiri-kiri aja. Dan ibu dari Korea sudah mati juga sebenarnya. Boleh beli. Kalau itu mungkinnya zaitun itu pohon yang diberkahi oleh Allah karena manfaatnya banyak. Itu ya. Jadi zaitun itu makanya orang kalau ada gangguan fisik biasanya minyak zaitun itu jadi alternatif. Karena Allah sebut itu yang diberkahi, syajarah mubarakah namanya, pohon yang diberkahi. Yang ketiga, objek yang diberkahi Allah itu adalah air hujan. Nah, coba dibaca nanti di surat Qaf ayat 9. Ya, surat Qaf 9. Kata Allah, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Kata Allah, kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Jadi air hujan itu air yang diberkahi Allah. Beda tuh dari sungai beda. Air hujan itu diberkahi Allah. Makanya air hujan itu manfaatnya banyak. Coba nanti Bapak baca di surat Al-Anfal ayat 11. Air hujan itu manfaatnya banyak kata Allah. Salah satunya wa yudhiba ankum rijsas syaitan. Air hujan itu bisa membuang pengaruh syaitan. Allah sebut aja di Al-Anfal ayat 11. Makanya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ada gangguan terasa, mungkin lalu tak mau waktu itu gangguan jin setan tak lalu, ya tak insomnia itu gangguan jin setan. Atau Bapak Ibu ada terasa perasaan tak nyaman, itu Bapak mati hujan tu, turun hujan. Nanti langsung hujan, agak dari umur di luar tu, nanti hujan. Tapi jadi itu orang bingung orang lalu bingung ada cewek warga, boleh aman deh banyak. Ya kalau tak angkat UMB. Tapi kalau bisa air itu langsung, jangan dari atur lah. Dia tuh fungsinya dia. Kalau gini katakan Apa? Itu salah tuh. Dulu di kampung Bapak kalau dia labe main bola Pak. Dulu pulang sekolah Pak salah
aku kalau buka sawah langsung lari. Dan dulu kan sekolah Pak, sekolah ada kan tahu jadi buka sawah ya kan, cuma kan sebenarnya ada. Makanya orang dulu jangan sakit-sakit ya Pak. Karena air hujan itu air yang diberkahi Allah, Allah sebut. Jadi anak-anak kalau mandi hujan tidak akan jalan. Sebenarnya yang saya patuhi itu. Tapi kalau air hujan itu air diberkahi. Jadi kalau ada orang basah-basah di hujan itu dia damam. Bukan hujan yang salah, tubuhnya sedang bermasalah. Tubuhnya bermasalah. Karena air hujan itu kata Allah salah satunya membuang kotoran setan. Wa yusabbitu bidul aqdam. Orang pamane, orang kalau pamane kata Nabi, kata Allah baca di Al-Qur'an seperti itu ubahnya supaya bagi semangat hidupnya mandi hujan. Jadi kalau apa-apa manu saya dari ibu, siapa dari hujan? Nak manu sama nek bergajul kan? Lebih bersepeda pakai itu nggak? Pagi manu datang tuh kerajaan, suruh mandi hujan. Salah ini. Nanti hujan. Tanya kalau selain hujan, aku pada di kantor. Hari Jumat pagi tu, hari Jumat supaya hari hujan bukan dia benar, hujan awak aku sekali air nak. Kecepatan dosa dari hujan. Kalau aku dah apa, menghindari basah. Tapi air hujan itu air yang diberkahi. Lewat saja tapi hujan. Kita kantor. Ya cuma kan apa itu kan tetapi aku pakai apa jonda, lapan kebelas pakai modeka, tu jadi apa di rumah sama mantel lah hujan pasal. Oh pasal mantel, bukan berarti aku orang tahu jadi diberkahi. Kita bukan bicara apa tu ya besok aku protes Ustaz, aku baca dulu hujan diberkahi aku pakai mantel loh jonda. Kamu bicara apa nanti pakai mantel loh. Ya memang tapi hujan itu kata Allah air yang diberkahi. Memang Allah sebut begitu. Makanya di beberapa tempat ruqyah itu meruqyah orang itu air hujan lebih. Ya orang-orang yang diganggu jin, suka tukang sihir, air hujan itu obat mandikan air hujan. Jadi tidak dia itu rupa. Ada air baru, ya. Dan tujuh maru air hujan Allah sebut karena air hujan itu yang diberkahi oleh Allah, manfaatnya banyak. Ya, memang Allah yang menyebutkan informasinya begitu ya kita percaya kan. Ya, maka dulu di kampung orang itu sehat-sehat. Orang dulu ke sawah ke ladang Pak, itu air hujan api itu kerajul di sawah begitu. Iya, terus hujan itu sama kayak kerajul sama-sama. Nah, ada yang dapat pulang sawah lebih sehat karena hujan itu diberkahi oleh Allah. Obat air hujan itu. Itu makanya kata Nabi, kata Allah tadi, maka itu penyakit penyakit kilo salah satu itu mandi hujan. Iya. Jadi karena gangguan jin, maka kilo disebut majnun. Majnun itu gangguan jin itu. Makanya air hujan itu kalau ada orang gangguan jiwa, mandikan air hujan itu. Memang Allah sebut begitu, keberkahan air hujan itu banyak. Ya kan, termasuk mandi itu dari setan itu mandi itu. Orang pemandi itu dari setan. Ya kan, kecuali lah pensiun itu pemandi apa yang itu mudah baru, kan? Umur 20 baru lama memandang saya terjual itu berapa pemandi yang mudah. Kalau model-model beliau Pak Haji, bukan pemandi, bandung dapat aku lah ya. Lah aku itu semua kerajaan lah, berarti itu, itu menunggu aku boleh tu, kami ada lah. Itu mudah-mudah kok. Itu mandung pagi, mandung siang, mandung sore, mandung mandi hujan tu begitu. Bilang kotoran setan dari buang tu pengaruh setan, jin setan. Nah itu memang begitulah Allah sebutkan. Jadi air hujan itu kami turunkan sebagai ma'an mubarakan, air yang diberkahi. Nah itu 3 objek, ada Al-Quran, ada pohon zaitun, dan ada air hujan. Itu
Itu objeknya. Sekarang berkah tempat, ada tempat-tempat yang diberkahi. Ya. Ini ada pertanyaan dulu ke sini. Pohon tin tidak masuk. Pohon tin tidak dimasuk dalam Al-Quran, tapi disebutkan ya watin wazaitun ya. Tapi yang diberkahi itu syajarah mubarakah zaitunah. Kalau begitu, pohon yang diberkahi adalah pohon zaitun. Yang lain disebutkan korma disebutkan dalam Al-Quran, rumah delima disebutkan, pisang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada banyak buah, ada pisang, ada korma, ada delima, ada tin, ada zaitun. Tapi yang disebutkan diberkahi pada zaitun, syajarah mubarakah zaitunah. Nah sekarang tempat yang diberkahi. Pertama, tempat yang diberkahi itu adalah kota Makkah. Disebutkan di surah Ali Imran 96. Ya, Ali Imran 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi Makkah mubarakan. Rumah ibadah pertama yang dibangunkan untuk manusia adalah Ka'bah yang di Makkah yang diberkahi. Allah sebut itu. Itu makanya Makkah itu tidak akan pernah ada gangguan sampai hari kiamat. Kenapa? Allah jamin allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Kota Makkah itu tidak akan pernah ada orang yang di sana akan ketakutan sampai hari kiamat. Siapapun yang masuk kota Makkah, kata Allah, wahazal baladil amin, akan merasa aman sampai kiamat. Tidak akan ada yang mengganggu kota Makkah, dijamin Allah. Makanya tentara Abraham ketika hendak menaklukkan Makkah dengan tentara gajah, orang Makkah tidak melawan. Orang Makkah diam saja, silakanlah masuk katanya. Allah kirim tentara ababil. Udah, sebelum masuk kota Makkah, porak-poranda di luar kota Makkah. Kenapa? Ini kota yang diberkahi oleh Allah. Di Dajjal masuk. Tidak, Dajjal tidak bisa, tidak pakai masuk. Oh, lalu ini ada di sampai lampe itu, sampai nanti lanjutlah. Yang Al-Quran tadi tolonglah Bapak Ibu dicanangkan yang mana yang dulu di sholat itu lampe itu satu tapi agak dan dua banyak tadi lampe dan dua dan cia coba pulang yang pilih lah mau Waqiah, mau Al-Muluk, mau Al-Kafi, mau Al-Tuhan ya dengan nilai kemanfaatannya atau ayat-ayat lain yang Paling hujan ya. Paling hujan. Boleh pemali hujan itu. Tapi kalau mandi hujan di belakang rumah dia mukul rumah. Besok lewat orang itu jadi orang udah aman Pak. Berarti tak ada lagi pada begini. Anak aku capek besok sama aku mandi hujan mukul rumah sama surat Pak. Ya kan? Orang kata pengajian dia jadi kacau itu dijago itu sampai itu. Kalau ditangkap saja itu rumah kamar mandi. Kalau lagi sama ngomong di luar tuh kalau jadul sampai aku aja Pak. Ya gitulah Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha